Coba 1.000 sari kali 200 juta. Berarti 2 miliar per hari. Kalau ada manusia yang tidak sanggup bersedekah Rp1 sari, kata orang baso minta sore anyui leh. Ya, Rp1 sari tidak teluk sedekah. Minta sore anyui leh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Boleh dilihat dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat ini diperintah oleh Allah kepada pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan itu ada 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada kata nomor 4. Kalau ada nomor 4 berarti abdul latif. Ya. Dan kelimanya negatif. 7 nih. Dalam ayat iko Allah menggunakan fi'il amar khus. Jadi bahasa kitanya kalau dalam tulisan terjemah itu menerjemahkannya ambil, pungut. Tapi dalam buku tulisan yang ambo tulis, di siko bukannya ambil, tapi rampok. Jadi banyak, bahkan pernah di Jogja, ambo dihadapkan kepada profesor-profesor yang hebat-hebat, kok berani-beraninya menafsirkan ayat Al-Quran khus dengan arti rampok, rampas. Kata awak, dalam Al-Quran itu ada perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Banyaknya dalam Al-Quran 27 ulang. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, kata Allah, bayar zakat. Masih diam, bekanti. Kenapa? Zakat itu adalah ibadah paling berat. Haji tidak berat, Pak. Sebab walaupun kita berjuta-juta ngeluarkan duit, paling tidak dapat gelar haji. Tapi bayar zakat dapat gelar. Haji kita mengeluarkan duit untuk kepentingan kita dewek. Laki bini tak saling ambil duitnya. Bapak bapak lah pergi haji, nah kau yang kawan, nah kau yang punya betina kawan. Itu kita berdua tak saling ngingut sen. Nah kalau bayar zakat kok, ya Allah, sen kunian, keto kunian, uli kunian, mulok kawan nak minta berat.
Jadi amal yang paling berat adalah membayar zakat. Nah orang yang ngomong ko dengan awak, nala ninggal uangnya, Haji Jopon. Allahyarham Haji Jopon yang ngejuk tahu awak. Why? Keno awak ko kan lah jadi anak angkat dari adik Haji Jopon. Namanya Samia, orang Moronilau. Jadi ngomong dengan awak tu di daerah Ma'ruf, nah udah tahu udah tinggal lagi tempat. Oh ya nak buah, memang zakat paling berat kata beliau. Paling berat bayar. Kenapa? Haji dalam Al-Quran cuma disebut oleh Allah cuma siko ayat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Milik bagi Allah, utang bagi manusia menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sudah punya kemampuan. Sije itulah ayatnya. Puasa Ramadan, sije pula ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tiap ceramah dalam bulan Ramadan, nah sing wong di belakang, nah lah aku tiba pule. Ya cuma siko itulah ayatnya. Tapi salat dan zakat 27 ulang. Boleh Bapak lihat dalam Al-Quran 27 ulang. Masih juga dak dibahas. Betul kan Allah Taala tu bangsur ngomong aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lah sampai 27 ulang masih juga berat. Nah sudah kata Allah Taala baru Allah nyebut dalam surat At-Taubah ayat 103 khuz min amwalihim sodakotan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Rampok belah artonya tuh. Rampok belah. Lah banyak terbukti Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah sholat subuh, mano yang dak galak bayar zakat tuh adu-adu baik caruk Tuhan nyakatnya. Mobilnya masuk jurang, anaknya sakit, atau betinonya masuk rumah sakit, macam-macam cara Allah Ta'ala nak ngeluarkan duit dia tuh. Macam cara Allah Ta'ala nak ngeluarkan duitnya tuh. Dan paling tidak ini, makin banyak harta makin gelisah. Makin banyak harta makin susah. Nah inilah pada pagi hari ini rencanaku nak bahas masalah ini supaya membuka wawasan kita bersama. Awak tak akan mengungkai lagi masalah bagaimana pemerintahan di negara ini. Lace op mamong kalau kata kami murah nara bukan ada tiga kok. Lada ngagak lagi. Lada ngagak lagi. Pokoknya banyak jemaah ya. Mula Pak Jabar dak sekeras dulu lagi dilah jiku. Pula sudah berkeras sampai terbuang. Sampai masuk obat. Yang bicara keras kok. Karena aku dulu tuh kalau baik dunia aku nak lebih baik. Bekasnya batuka baru aja ciga. Timbua saya kuah karo. Kejadian ini jadi dilah. Dia aku nak ajak kita bersama melihat potensi napo seperti umat Islam sebenarnya umat Islam ini tertati-tati dalam masalah dana. Kenapa? Karena inilah masalah zakat ini mungkin itu tidak teraktualisasi, tidak terlaksana dengan baik dan benar. Ditanya Islam apa nama kok uang Islam, ditanya zakat itu rukun Islam yang keberapa? Kebanyakan jawab rukun Islam yang keempat. Lah mengkata rukun Islam yang keempat berarti puasa Ramadan yang keempat. Namun puasa Ramadan juga ditanya ada tak dalam Al-Quran aqimus shalah wa qiyamur Ramadan. Nah si J dah bertemu.
Yang ada aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Berarti zakat kok nomor 3. Bayar zakat nomor 3. Ingat Pak ya, jangan disebut lagi. Zakat itu rukun Islam yang keempat. Sebab kapan rukun Islam yang keempat? Jelas hubungannya dengan Ramadan. Makanya kapan ditanya, lah bayar zakat? Sudah tiap tahun. Lamun zakat tiap tahun cuma zakat fitrah itu 2,5 kg setahun. Setahun keluar zakat 2,5 kg setahun. Kira-kira mati tak orang buta kalau kita cuma wajib zakat fitrah 2,5 kg setahun? Mati tak orang buta? Mati tak pula. Ngakak bute au nakak zakat fitrahku nganga 2,5 kg. Hati-hati makan beras 2,5 kg kak. Ngape? Tahun depan pule baru kena ngejo mati tak kira-kira? Matilah. Anak yatim itulah, wong lumpuh, wong cacat. Nanti hidup 2,5 kg. Mati dia. Mati anak yatim Pak. Nak sekolah nak makan, nak makan, dia makan. Itu 2,5 kg hidupnya. Tahu. Kalau tak ada mati. Mati dia anak yatim. Sudah itu alangkah nyenyesnya Allah Ta'ala kira-kira dalam Al-Quran sampai bulan 27 lah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Cuma sekedar zakat fitrah. Wah, letak ngomong dalam Al-Quran sekedar zakat fitrah. Jadi malam kok beritahu kepada kita bersama bahwa zakat itu sebagai rukun Islam yang ketiga, macamnya ada 4. Lihat Pak ya, lagi Bapak bisa jengok dalam buku ada 4 macam zakat itu. 4 macam Pak. Nomor 1 zakat harta. Adalah dalam ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dalilnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Amwal jamak taksir. Seluruh yang bernama harta. Seluruh yang bernama harta wajib keluarkan zakat. HP harta apa bukan? Ayo mulu udah kalian jawab. Harta, lah bayar zakat apa belum? Maka segan jawab itu kan tuh. Ya. Kemudian mobil, harta apa bukan? Motor, harta apa bukan? Laptop, harta apa bukan? Kulkas, harta apa bukan? TV, harta apa bukan? Maka banyak ngadu lah ya Allah. Mau beli TV lah tebak petir. Tanya bayar zakat apa enggak? Enggak pantas. Mau beli motor lah kena todong. Bayar zakat apa enggak? Enggak pantas. Beli mobil lah sudah dini Pak mobil kok. Lah disiram dengan ayo 7 warna. Lah disiram nasi kunyit. Masih juga masuk jurang. Bayar zakat apa enggak? Tidak pantas. Mobil kau laju ditulak oleh malaikat maut ke dalam lubang. Zakat. Allah Ta'ala udah melarang. Enggak kita nak harta banyak silakan. Tapi zakatnya bayar. Zakatnya bayar. Lah nisab Pak. Tunggu dulu. Gara-gara nisab kolah orang gak galak bayar zakat. Jadi makanya aku di Yogyakarta Pak, tingkat aku tuh berdebat situ. Makanya gara-gara nisab kolah uang gak galak bayar zakat. Mula lah awak dapat cana berzakat kambing awak.
Cuma 5 ikut melihara kambing 5 ikut. Lah macam mana nak berzakat? Berok tiap tahun jual. Nah, kapan nak sampai 40? Punanya ngotai lalat orang nak mayu zakat sok siku kambing tu. Lah sampai kambingnya 40, nak kena zakat awak. Punanya ngotai lalat orang. Tak kena bayar orang. 2 juta kambing siku. Nak bayar zakat, tek lokak. Apalagi kebau. Alangkah hebat orang tu. 30 ikut kebaunya. Nah, bayar zakat siku kebau. Lah 68 Pak, umur aku masuk 68 tahun kok kulum pernah nyengok orang berzakat kambing. Apalagi berzakat kebau, apalagi berzakat sapi. Kenapa? Go sapi 18 juta. Go kebau 20 juta. Nak bayar zakat. Teloka Pak. Makonyo aku dalam bahas masalah zakat aku tidak pernah ngomel masalah nisab. Nisab itu maksudnya kalau sampai. Ingat Pak ya? Ingat Bu? Kalau sampai. Nah itu maksud nisab. Kalau benar sampai kambingmu 40, nah keluarlah siko. Kalau sampai 40. Nah kalau tidak sampai tiap tahun berjual, berarti tiap kita berjual. Nah kapan tiap berjual? Terasa ringan Pak. Berjual kambing siko 2 juta. Maka zakatnya cuma 2,5%. Wajib zakatnya 2,5%. Berarti 50.000. Nah, cak itu modelnya. Awak tiap tahun jual kambing. Jual kambing tahun kau dapat 2 juta. Maka bayarlah zakatnya 50.000. Masih tak juga galak. Makanya kambing ndak yo nak selamat. Aku macam-macam penyakit kambing tulah. Jadi maksud nisab itu kalau sampai. Ingat, kalau sampai. Kebau macam tu juga. Jual kebau siko dapat 20 juta. Maka zakatnya 500.000. Mengemal sen 20 juta. Dak galak bayar zakat 500.000. Makonyo dak selamat. Makonyo beternak galak mati itu tulah. Bapak dan ibu-ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, inilah cara bayar zakat yang gampang. Inilah cara bayar zakat yang murah. Mudah, bukan murah, mudah membayar zakat. Pegawai negeri macam itulah. Tak usah nak bayar zakat lah di ujung bulan, lah di ujung tahun, bulan 12. Tak usah tiap bulan. Berapa kita dapat gaji sebulan misalnya 4 juta. 4 juta sebulan berarti cuma 100.000 kan? Jadi 100.000 keluarkan zakatnya. Ujung tahun dak katek cerita lagi. Kita dak usah pening-pening lagi. Ayo aku berdagang Pak Jabar. Macam tu juga. Berdagang jangan nunggu tahun Pak. Kapan nunggu tahun berat. Lah terkumpul. Lah sekian banyak. Nah berat nak bayarnya tuh. Melainkan tiap kita nak belanja. Nak belanja Pak. Nak beli barang ke mana? Ke Pekanbaru. Misal nak beli barang ke Pekanbaru. Bawa sen berapa sen? 10 juta. Langsunglah 10 juta kali 2,5%. Jadi 250.000. Nah, yuklah dengan fakir miskin 200.000. Awak kau nak pergi ke Bandung, nak pergi ke Pekanbaru, nak pergi ke mana? Tolong doa awak. Pasti kau disuruh oleh ayat bagi orang yang menerima zakat itu diharuskan berdoa.
Diharuskan berdoa kepada orang yang membayar zakat. Itu diharuskan dalam Al-Quran ini jelas. Wassalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dalam kamu yang nerima zakat hendaklah berdoa supaya orang yang membayar zakat itu diberkati oleh Allah. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita. Allah balas pahala yang engkau berikan kepada aku, dan Allah memberkati segala macam harta kamu yang tinggal di kamu. Dikit asal barokah, dikit asal barokah Pak. Banyak mendak barokah untuk apa? Bikin susah. Dikit asal barokah. Jadi kita sambil nak berdagang ya macam itulah. Kita nak ke Jakarta, nak beli barang, mau berapa nguduk duit 10 juta, langsung bayar. Jadi ujung tahun kita dah berikin-rikin lagi. Dah pening kepala nak berikin-rikin. Pegawai negeri tadi macam itulah. Kalau nak bulan 12 bayarnya tuh oke, 12 tuh bulan 12 tuh silakan. Nah cuma apa ya? Bulan 12 kagak berat. Gaji bulan 12 tuh cuma 4 juta. Dikurangi 100.000 per bulan. Jadi 1.200.000. Gaji 4 juta dikurangi 1.200.000. Urung berzakat. Teloka ada urung. Ini mau gaji 4 juta. Dak dikurangi zakat 1.200.000. Dak teloka, dak dibayar uang. Dak dibayar uang. Jadi caranya itulah yang paling top. Tiap dapat duit langsung bayar zakat, langsung bayar zakat. Nah, cuma masalahnya harta kok ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Coba ya, harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak artinya harta yang kita pakai duit. TV itu kan kita nak pakai dewe. Laptop kita nak pakai dewe. HP kita nak pakai dewe. Mobil pribadi kita nak pakai dewe. Ya dah? Umah kita nak pakai dewe. Lah umah wajib juga dizakat Pak Jabar. Lah iyo, harta apa bukan? Nah pening Pak Jabar muluk. Awak baru dape umah aku. Selama kau dah pula tahu. Jadi mau mana? Caruk ni kalau rumah kita perhitungkan rumah itu caruk ni mak mana? Caruk harga jual. Misal rumah aku kok kalau ada orang nak belinya 100 juta ku jual. Nah berarti zakatnya cuma dihargai 100 juta. Itu caruk ni. Kalau dibeli orang motor kok bawa mobil ke rumah kok 100 juta maka aku jual. Berarti zakatnya coba 2,5 juta. Sekali itulah bayarnya. Kacam Pak Jabar. Ini kok barang lah serbo naik, lah serbo mahal. Biasa jak rupit ke Linggau kok 11.000, kini lah jadi 35.000. Alangkah hebatnya Pak Jabar. Macam mana ini nak bayarnya? Bagoyo Pak. Bagoyor cara bayarnya. Kau perlu catat di dinding. Zakat rumah. Dibuat situ. Ada sen 200. Ada sen 100. Ada sen 50. Catat. Dak kerado sampai aja rumah tu dak selesai bayar zakat ni. Gitu caranya. Jadi cuma sekali itulah. Sama dengan mobil pribadi. Mobil pribadi misalnya kita beli 30 juta. Nah berarti zakatnya cuma 750.000. Bayarnya dah pula nak disuruh sekaligus dah. Kapan ada duit, kapan ada lapang bayar. Pada lapang bayar. Itu. Kira-kira paham tak Pak? Kira-kira paham tak Pak? Paham Pak ya? Nah jadi kita ini nih lah. Inilah makonyo
pemerintah begini nak meladuk beri zakat. Duitnya banyak. Nah cuma ketinggalan kita selama itu terus terang ya Pak. Kemampuan para ustadz menjelaskan masalah zakat ini masih banyak yang terbatas. Dan karena ini sejarahnya dulu Christian Senokranya seorang orientalis yang hafal Al-Quran 30 juz tapi tidak masuk Islam. Christian Senokranya mengingatkan, awas kamu orang Kristen, kalau umat Islam itu melakukan gerakan 1 rupiah baik dia bersedekah per hari, tidak tahu nak atau itulah Pak kekuatannya. Bayangkan 280 juta penduduk rakyat Indonesia sekarang ini yang beragama Islam taruh 200 juta. 200 juta kali Rp1 sehari. Berapa duit umat Islam? Berarti 200 juta per hari. Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Dak saroigo kita nak bangun pesantren Pak, gerakan makonyo Christian Senokranya takut nian kalau umat Islam bergerak dengan zakat. Pesantren akan megah, rumah sakit kita bangun, bisa kita bangun. Apalagi bola 1000 sehari. Coba 1000 sehari kali 200 juta. Berarti 2 miliar per hari. Kalau ada manusia yang tidak sanggup bersedekah Rp1 sehari, kata wong baso minta sore anyui leh. Ya, Rp1 sehari tidak terlalu sedekah. Minta sore anyui leh. Tapi Christian Senokranya usah. Ya, makanya ustaz kita zaman dulu Pak. Masa-masa aku kecil sulit nak dengar ustaz kita menerangkan masalah zakat ini secara rinci. Yang kebanyakan disuruh bayarlah zakat kalau sampai nisab, bayar zakat sampai nisab. Iyo men sampai. Mau tidak sampai, ketika sampai mati tidak berzakat. Nah ditanya oleh Allah Ta'ala kaki di akhirat, HP kawan lah bayar zakat apa belum? Kata malaikat. Nah, kok HP kenggal rusak? Kalah, nak ada galak bayar zakat. Zakat lah, beli HP 1 juta atau 2 juta taruhlah. Yang HP bang hebat tuh 2 juta. Kan zakatnya cuma 50.000. Sekali itulah. Sekali beli paket 100.000, kok bayar zakat 50.000 udah terbayar. Nah, tak lucu. Tak lucu. Mobil pelihara. Rasulullah mengatakan, hei, pelihara harta bendamu dengan cara membayar zakat. Pelihara harta benda dengan membayar zakat. Itu cara melihara harta, Pak. Cara melihara harta bayar zakat. Awak kau ada tanah Pak Ustadz, tapi yo belum bayar zakat. Jadi mana? Bayar zakatnya ketika tanah itu dijual. Itu caranya. Awak ada sebidang tanah, ada 1 persil tanah, sampai kini belum bayar zakat. Bayar zakatnya ketika dijual. Nunggu uang beli uang. Nah, ketika itu cepatlah bayar zakat. So kepersennya lah habis, kaki lah susah. Bayarlah zakat. Kira-kira sampai di siko Pak, ada yang nak ditanya? Ada yang nak ditanya? Pak, kadang-kadang di mana-mana awak nerangkan masalah zakat, udah gak lagi bertanya. Apa sudah ditanya lagi lah sejelas itu Pak Jafar. Iya, lah sejelas tuh. Malu kami nak bertanya lagi. So dalam ayat kok amwal artinya jamak taksir. Nah tinggal kita bertanya lagi. So yang di tangan kita kok ketoh bukan. Nah ingin harta wajib bayar zakat. Tinggal paling-paling kami nak bertanya tuh
Apa yang nak kami tanya untuk Pak Jabar ya? Cuma kami tanya masalah apa nama kau persentasenya. Paling itu yang nak ditanya. Lah 2,5%. Air zakat itu cuma 2,5%. Sekali itulah. Kalau kita beli mobil untuk kepentingan pribadi, Pak, untuk kepentingan pribadi, mobil kita beli siko ya. Kita beli misalnya 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta, bayarnya itu sekali itulah. Tapi kalau beli mobil yang keduanya, di Malaysia lah berlaku itu Pak. Kalau dibeli mobil itu yang keduanya, maka mobil itu menjadi harta bergerak. Maksud harta bergerak, tiap tahun wajib dibayar zakatnya. Pertama dibayar zakat beli mobilnya 2,5 juta. Yang kedua tiap tahun dibayar zakatnya menurut harga mobil. Menurut harga mobil. Sebab kalau kita beli mobil siko ya bayar zakatnya misalnya 2,5 juta, karena harganya 100 juta. Nah, tahun berikutnya mobil yang bukan pribadiku tadi jelas harganya kalah turun. Nah, maka harga turunnya tuh. Manado nak beli mobil kok kaget 50 juta aku jual. Nah, maka harga 50 juta itu yang dibayar zakatnya tiap tahun. Sepanjang mobil itu punya kita. Jadi dua. Zakat itu dua. Seroman rumah. Kita bangun rumah seharga 100 juta. Lalu rumah kok kita kontrakkan. Nah, pertama kita bayar 2,5 juta zakat harta dari rumah kok. Yang kedua kita bayar hasil dari kontrakan. Dikontrak uang 10 juta umumnya sebulan ya dah. Maka 10 juta kali 2,5% berarti zakatnya 250.000. Nah, setiap dikontrak uang kita bayar kontrak. Jadi itu namanya harta bergerak. Arti harta bergerak tuh harta produktif, harta yang pajak digunakan untuk pemasukan uang. Itu caranya. Di zakat harta. Paham Pak? Zakat harta? Udah paham? Kita beralih ke yang kedua. Beralih yang kedua, lihat dalam surat Al-Baqarah 267. Dalam Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Zakat yang kedua adalah zakat hasil usaha. Zakat hasil usaha. Jadi pegawai negeri, jadi TNI, jadi advokat, jadi pengacara. Advokat pengacara sama bayar. Ya. Dokter praktek sekali tuja 150.000 segala bayar zakat kebangatan. Jadi usaha, segala usaha, berdagang ya, peternakan, beternak ikan, beternak burung puyuh, beternak ayam, beternak itik, segala macam lah. Jadi wajib zakat ayam. Iyalah, zakat hasil usaha kalau ternak ayam tuh. Kapan wajib bayar zakat? Setelah panen. Dalam Al-Quran disebut setelah panen. Wa atu haqqahu yauma hasodi. Bayar zakat ketika kamu dapat uli. Ingat yang sampai kini. Pak Nangali Solihin dulu waktu jadi bupati bertanya dengan awak. Bayar zakat tuh yang padeknya cak mano Pak Jabar? Lah ketika kita dapat uli Pak. Ketika kita panen. Kalau panen kolam, ya apa sekali 6 bulan. Panen ternak ayam, apa sekali 6 bulan, ya dah. Ketika itu kita panen. Panen pegawai negeri, tiap awal bulan. Panen pengacara, ketika dapat klien. Panen pedagang, ya kok tadi. Puli ya di ujung tahun, tadi cuma berat. Itulah yang pandai kalau pedagang.
Ketika terkumpul set nak belanja, langsung bayar. Jadi kita dah bingung lagi tahun depan nak bayar zakat lagi. Jadi kalau pedagang itu itulah yang paling bagus, Pak. Tiap nak belanja bayar zakatnya, tiap nak belanja bayar zakatnya. Jadi kita dah pusing-pusing lagi. Semakin dibayar zakat, insya Allah mudah-mudahan semakin tumpah ruah. Tak banyak dikit tapi barokah. Nah ini hebatnya. Ya. Itu jadi zakat yang kedua, namanya zakat hasil usaha. Usaha apa baik, asal sah dan halal. Amun kamu buat usaha piti selasi, ayo makanlah dewe yang itu. Sebabnya usaha tidak halal itu. Namun yang halal disuruh. Toh bayar zakat. Semakin rajin bayar zakat, semakin barokah. Ay sama awak lah aja zakat Pak mulu. Pecahnya ini nian. Itu berarti balik kepada ujian. Sebab kita tidak mudah ngatakan beriman. Kalau kamu ngato beriman, diuji dulu kata Allah Ta'ala. Jangan mudah-mudah beriman. Tidak semudah ini beriman. Tidak gampang beriman. Ya? Udah paham? Kira-kira? Lah paham? Zakat yang ketiga. Kita tuntaskan malam ini insya Allah mudah-mudahan. Ada waktu kita sekitar 10 menit lagi lah. Yang ketiga, zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi kok ada dua. Pertama hasil tambang. Tambang emas, tambang gas, tambang nuklir, tambang. Cuma kolah kadang-kadang kapan dibaca di Facebook, kolah nasib wong Indonesia. Hasil tambang banyak, tapi wong Indonesia cuma dapat tarik tambang. Tiap 17 Agustus dapatnya tarik tambang. Itu, mau hasil tambang, mana terkicap di gitu. Amun hasil tambang emas, tambang batu bara, tambang apa segala tambang di Indonesia kok dipergunakan untuk rakyat. Jadilah apa? Apa cak buku-buku mojo limun gitu. Ya. Kontak kemana-mana duit aku dah tahu. Kayak disebut kan kaki ketok kita diomong lah es krim, es balon, es teler gitu. Mau disebutnya, tapi kenyataannya negeri gemah ripah lo jinawi, tapi saro aja kita bukan main. Hasil bumi. Jadi aku cerita baru nih kok. Waktu sawit harga 3.500 sekilo, aku ngeluarkan di Facebook Pak terus ngajak, woi kawan-kawan tolong bayar zakat, tiap panen cuma 2,5%. Sampai awak dibully, dicemeh bukan main, banyak pacaklah kami, urusan kami, dicaci, aku dicaci gitu kan tuh. Kau tunggu tanggal mainnya pikir hati, tunggu kau tanggal main. Tak sampai seminggu Pak, cebelak dimanuver oleh Jokowi, stopnya sawit luar negeri cebelak. Sawit dari 3.500 tinggal 600 rupiah. Cap abo punya juga. Mulut Abdul Jabar bukan pula dibuat ditebuk oleh belatu. Mulut Abdul Jabar kok dibuat oleh Allah Ta'ala. Syukur tekok sawit aku juga harganya 600 jadi. Ya. Udah tahu nggak tonya? Utang aku sudah selesai. Tak kunjung tahu dengan mereka bayar zakat. Kini malu dia dengan aku. Tahun 91 aku berapi-api memberitahu masyarakat Karangdapo. Woi, Karangdapo, bayar zakat duku, zakat durian, bayar. Sampai ada yang nyawab. Depelakate dalam Al-Quran, wal duku wal durian wal lengkeng wal pig wal segala macam. Man macam itu dah temuan Quran. Asal giado.
wal jengkol wal petai wajib zakatun. Ada ketik dalam Quran. Quran cuma nyebut wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah 267. Dan apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Silakan cabai dah berzakat. Cabai kini lah berapa cabai, Bu? 100.000. Tak berzakat lah kau. Nak nyoba Paling lama seminggu sudah mulut aku ngomong ni. Kepada cabai tu gos kapia ge pauji lah. Tanam cabai di langit. Nah, tu dah wajib zakat. Sebab Tuhan ngatakan kan Al-Quran ngomong wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Segala yang ditanam di bumi wajib zakat. Nah, berarti kalau kita nanam dian di langit tak wajib zakat. Macam tu cara. Tanamlah dian di langit. Tak usah berzakat. Ya? Tak usah berzakat kalau nanam dian di langit. Asal tanam di bumi. Lamun ada kata dalam Al-Quran itu cuma singkat ngomong. Apa kata Quran? Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Seluruh yang kami keluarkan dari bumi. Yang dikeluarkan dari bumi apa? Mutiara, pasir, batu koral. Ada orang dusun bangkat awak di hulu sungai itu. Tidak usah aku sebut. Nama Pak Jabar. Kan kami batu tu. Kan kami susaro ngambilnya di sungai. Maya nak bayar zakat pula batu diambil di sungai. Nak bayar zakat pula. Ujiku, apa nenek ngah punya batu tu? Namun bukan nenek ngah. Bayar zakatnya. Ambil batu, ambil koral, batu bujang, pasir, sirto. Bukan nenek kita yang punya. Nenek kita ni punya nak beribut juga beradik-beradik. Apalagi ni Allah Ta'ala bayar zakatnya. Dah ulah banyak 2,5%. Supaya barokah uli. Begitu juga tanam tumbuh. Jadi dah kata istilah. Ulah gara-gara dulu kan gara-gara istilah apa? Pak Imam Syafi'i dulu ngomong yang mengenyangi layo karena Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina. Belajar di Mekah, berfatwa di Baghdad dan Mesir. Coba Imam Syafi'i lahirnya di Karangdapo. Wal duku, wal durian, wajib zakat dia. Wal jengkol, wal jerik, wal petai. Karena Imam Syafi'i di Mekah itu yang ada korma, anggur, kismis, gandum, itu. Jagung, beda kate. Nah, di Rusia ada jagung. Makanya Al-Quran, makanya kalau kitab Imam Syafi'i, sampai aku di Yogyakarta, bah ini nih tuh baku hampe nih dengan alumni HMI. Kalau kitab Imam Syafi'i urusan zakat, tak pacak nak dibawa ke Indonesia. Lepas galau wong Indonesia berzakat, gandum, kismis, anggur, kurma. Kapan wong Karangdapo nak berzakat sawit? Tete kurma. Yang ada di Karangdapo tuh petai Pak. Jangan main-main sekarang 15.000 so. Ada cuma 9 papan 15.000 gini. Lah kapan? Jadi wa mimma akhrajna lakum minal ardi, seluruh hasil bumi wajib dibayar zakat. Apa baik? Zakatnya berapa? 2,5% juga. Awalnya kan 5% sampai 10%. Mohon kamu tak bayar, benar leku. Dengan aku kemudah, roman alat-alat tu, dengan alat-alat tu mudah. Paling 2,5% kau lagi sahur nak bayarnya, kau lagi diminta 10%, tak mau hukum ganti berzakat. Mudah, 2,5% baik. Hasil bumi. Jadi kunyit tu aja berzakat lah iyo. Asal ditanam di bumi. Jering gini berapa Bu? Sekilo? Bu, berapa jering sekilo? 10.000. Bayar zakat. Awak kota Pak
itu cuma nak zakat zerik. Awak kok berjualan, beli jual zerik. Zakat hasil usaha namanya, bukan zakat zerik. Yang zakat zerik itu orang yang nanam zerik. Bukan nanam petai. Nah, tuh ketika tuhnya panen wajib bayar zakat. Sudah, Bu? Sudah, Pak ya? Sudah. Nah, kini siapa yang nak buku kok boleh diambil. Berapa sen lah hijaunya dah untuk ganti cetak. Apa? Hah? Tidak, jangan mahal kok. Ilah 10.000 belah. Nah, pokok bukan ini Pak, bukan awak, bukan gawe awak coba isi coba yang itu awak nyetaknya kok urang. Jadi kertas ada ketik. Ya Bu ya, kalau enggak kok nah 10.000. Dah, ada yang depan mengatakan 20.000. Ilah mahal kok. Ya, insyaallah. Hah? Lah bisa jadi juga. Baguslah dibeli banyak. Kakek bagi-bagi dengan orang. Bukan kan dewe, mau kan beli 2, 3. Yalah, beli 2, 3 kayak yang lain tinjuk dengan orang. Yang keempat, baru zakat fitrah dalam surat Al-A'la. Dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang bayar zakat dan sesudah itu dia mendirikan sholat. Jadi ada yang sholat di depan, ada yang sholat di belakang. Dalam Al-Quran disebut. Demikian, kalau udah ketik lagi yang nak ditanya, silakan kagek siapa yang nak buku kok ambil. Yo, ayolah payanian Pak mau Pak Jabar udah ketik nian sen, sudah ambil baik. Yo, lah baru igo. Sudah ambil. Yang penting ilmu. Dah pula sampai 10 menit Bu bacanya selesai. 10 menit duduk sampai ku tulis gede-gede. Tulisan gede-gede cuma berapa halaman kokoh. Dah pula sampai ini. Nah, isinya tuh cuma berapa halaman. Jadi minta maaf ya Bu ya, kena awak bukan awak punya kertas kok. Ada punya. Manku punya kertas biar ambil baik. Kok nak balik ke cetak baik. Demikian, kalau udah ketik lagi kita nak bertanya-tanya. Ini kita cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.